Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Zahra dari Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Biostatistik 2019, Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan instrumen survei cepat menggunakan aplikasi ODK Collect. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita membuat terlebih dahulu servernya. Nah, server ini dibuat untuk menyimpan data kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Untuk membuat servernya, kita harus masuk terlebih dahulu ke Google Drive. Setelah itu, kita buat file Google Spreadsheet. Lalu kita ubah nama filenya sesuai dengan penelitian yang akan kita teliti. Karena di sini saya akan meneliti tentang kebiasaan merokok, nah menjadi penelitian kebiasaan merokok. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah tersimpan ke Drive. Kita balik lagi ke Google Drive. Lalu kita cari file yang barusan kita buat. Kita klik kanan. Lalu kita klik dapatkan link. Nah, setelah itu linknya kita salin. Lalu kita klik selesai. Nah, itu tadi cara membuat servernya. Dan server yang kita buat sudah jadi. Selanjutnya, kita akan membuat kuesioner. Nah, kuesioner ini kita buat menggunakan ODK Build. Kita cari saja di Google. Nah, di sini kita diminta untuk sign in. Jika belum memiliki akun, silakan buat akun terlebih dahulu. Lalu kita sign in. Nah, ini merupakan tampilan utama dari ODK Build. Nah, setelah itu kita ubah nama formnya sesuai dengan penelitian kita. Ini saya ganti nama menjadi kuesioner kebiasaan merokok. Setelah itu kita tinggal memasukkan saja atau membuat pertanyaan yang akan kita berikan kepada responden. Pertanyaan pertama yang akan saya buat adalah nama responden. Karena nama responden itu jawabannya berupa teks, maka saya pilih teks. Lalu untuk data name-nya, data name ini tidak akan muncul di lembar kuesioner. Yang akan muncul di lembar kuesioner itu adalah label. Jadi data name ini adalah variabel. Data name-nya kita ketik nama. Untuk labelnya nama responden. Selanjutnya, pertanyaan yang akan saya buat adalah mengenai umur. Karena umur merupakan data numerik, maka saya klik numerik. Untuk data name-nya, saya ketik umur dengan label umur responden. Selanjutnya, pertanyaan mengenai jenis kelamin. Karena responden hanya dapat memilih satu, maka kita gunakan choose one. Untuk data name-nya jenis kelamin. Nah, di data name ini tidak boleh menggunakan spasi, karena nanti akan muncul seperti ini jika menggunakan spasi. Untuk labelnya jenis kelamin responden. Option 1 laki-laki, kita add option 2 perempuan,
Selanjutnya, saya akan buat pertanyaan mengenai pendidikan yang ditempuh sekarang. Kita pilih choose one. Data name-nya pendidikan. Labelnya pendidikan sekarang. Untuk option 1 yaitu SMP. Option 2 kita ketik SMA. Option ketiga kita ketik PT atau perguruan tinggi. Selanjutnya saya akan membuat pertanyaan lagi. Kita pilih choose one. Dengan data name pertanyaan 1 dengan label apakah Anda pernah merokok? Option 1 tidak. Option kedua iya. Selanjutnya kita pilih choose one lagi. Pertanyaan 2. Untuk labelnya kita tulis jika ya, pada usia berapa Anda mulai merokok? Option satunya itu lebih dari 25 tahun. Untuk option keduanya kita buat 19 sampai 24 tahun. Option ketiga kurang dari 18 tahun. Lalu kita buat pertanyaan lagi dengan mengklik choose one. Pertanyaan 3 dengan label sudah berapa lama Anda merokok? Option 1 kurang dari 5 tahun. Option kedua 5 sampai 10 tahun. Option ketiga lebih dari 10 tahun. Selanjutnya kita pilih choose one lagi untuk membuat pertanyaan. Pertanyaan 4, kita beri label apakah jenis rokok yang Anda hisap? Option 1 rokok dengan filter. Option kedua rokok tanpa filter. Lalu kita buat lagi pertanyaan, kita pilih choose one. Pertanyaan 5 dengan label berapa batang Anda merokok dalam sehari? Option 1 kurang dari 10 batang per hari. Option 2 10 sampai 20 batang per hari.
Option ketiga, lebih dari 20 batang. Batang per hari. Selanjutnya kita pilih choose one lagi. Pertanyaan 6 dengan label kapan terakhir Anda merokok? Option 1, kurang dari 1 minggu yang lalu. Option kedua, 1 minggu yang lalu. Option ketiga, lebih dari 1 minggu yang lalu. Jika kita membutuhkan data responden berupa tanda tangan atau lokasi atau sejenis barcode, itu kita bisa memilih pertanyaan dengan memilih yang ada di bawah ini. Jika kita membutuhkan data responden berupa tanda tangan ataupun foto, kita dapat mencantumkan pertanyaan dengan mengklik media, lalu kita pilih kita ingin berupa foto atau tanda tangan atau audio atau video. Jika kita ingin meminta data responden tentang lokasi, kita pilih location. Jika ada pertanyaan yang memperbolehkan responden untuk memilih jawaban lebih dari satu, itu kita membuat pertanyaannya dengan memilih select multiple. Setelah kita selesai membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner ini, kita akan menautkan atau menghubungkan kuesioner ini dengan server yang sudah kita buat tadi. Dengan cara kita klik edit, lalu pilih form properties, lalu kita tempel URL yang dari server tadi, lalu kita klik done. Setelah itu kita download file kuesioner ini, klik file, export to XML, lalu kita download. Kita klik done. Nah, setelah selesai terdownload file kuesionernya, kita kembali lagi ke Google Drive kita tadi untuk mengupload file kuesioner yang sudah kita download tadi. Nah, kita upload filenya, lalu kita cari file kuesioner yang tadi kita sudah download, lalu kita klik open. Nah, karena filenya sudah terupload di Google Drive, maka pembuatan server dan pembuatan kuesionernya sudah selesai. Setelah ini kita akan beralih ke aplikasi ODK Collect di smartphone untuk mencoba mengisi kuesioner yang sudah kita buat tadi. Setelah kita membuat server di Google Drive dan membuat kuesioner di ODK Build di laptop tadi, langkah selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi ODK Collect yang ada di smartphone untuk mengisi kuesioner yang sudah kita buat tadi. Aplikasi ini bisa di-download di Google Play Store. Kita klik aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari ODK Collect. Sebelum kita mengisi data responden di kuesioner, kita harus menghubungkan ODK Collect ini terlebih dahulu ke server yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan cara kita klik lingkaran hijau ini, lalu kita pilih setting, lalu kita klik server, kemudian kita klik
tipe. Nah, karena kita menggunakan Google Drive, maka kita pilih Google Drive, Google Sheet. Kemudian kita klik akun Google. Kita pilih akun yang kita gunakan pada Google Drive sebelumnya. Nah, ini yang saya gunakan. Kemudian kita klik OK dan kita kembali ke tampilan awal. Setelah itu kita akan mengambil formulir atau kuesioner yang sudah kita buat sebelumnya dengan cara kita klik unduh formulir kosong. Kemudian kita pilih file yang telah kita buat sebelumnya, yaitu kuesioner kebiasaan merokok. Lalu kita unduh pilihan. Nah, karena di sini tulisannya sudah berhasil, berarti ODK Collect sudah terhubung ke server kita. Sekarang waktunya kita mengisi data responden dengan cara kita klik isi formulir kosong, lalu kita pilih kuesioner kebiasaan merokok ini. Nah, ini kita isi saja data respondennya dengan data rekayasa atau palsu, karena ini hanya digunakan untuk latihan saja. Nama responden yang pertama Andi, lanjut. Umur responden 15, lanjut. Jenis kelamin laki-laki, lanjut. Pendidikan sekarang SMP. Anda pernah merokok? Iya. Jika iya, pada usia berapa Anda mulai merokok? Kurang dari 18 tahun. Sudah berapa lama Anda merokok? Kurang dari 5 tahun. Apakah jenis rokok yang Anda hisap? Rokok dengan filter. Berapa batang Anda merokok dalam sehari? Kurang dari 10 batang per hari. Kapan terakhir Anda merokok? Lebih dari seminggu lalu. Kita klik lanjut. Nah, lalu kita klik simpan formulir dan keluar. Nah, karena saya membutuhkan 10 data responden, maka saya harus mengisi sebanyak 10 kali atau 10 data.
Jika sudah terisi semua sebanyak 10 data, langkah selanjutnya kita harus mengirimkan 10 data kuesioner yang sudah kita isi ini ke server. Dengan cara kita klik kirim formulir terfinalisasi. Nah, ini adalah data responden yang sudah kita isi. Lalu kita pilih semua. Kemudian kita pilih kirim terpilih. Nah, kita tunggu sampai 10 data tersebut terkirim. Dan pengiriman data ini membutuhkan jaringan internet. Nah, ini menandakan bahwa pengiriman 10 data tersebut sudah berhasil terkirim ke server. Jadi, itu tadi adalah pembuatan instrumen survei cepat menggunakan ODK Collect. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.